Selamat sore Pak Priza dan rekan-rekan mahasiswa komunikasi. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi dan analisis mengenai Principle and Practice for Effective Meeting. Berikut merupakan anggota kelompok 4 yang bisa dilihat di layar kaca masing-masing. Selanjutnya, prinsip dari rapat yang efektif itu yaitu alat utama yang membantu dalam memastikan bahwa rapat yang dilakukan itu terstruktur, dapat mencapai agenda rapat, daftar isu-isu utama, gagasan dan informasi yang akan disajikan. Namun, terdapat juga ketidakpastian dan kurangnya agenda dapat berfungsi sebagai hambatan utama untuk menyelesaikan tugas yang ada dalam kelompok atau rapat tersebut. Dalam hal ini terdapat dua aspek utama dalam meeting, yaitu struktur atau yang terlihat dan interaction yang tidak terlihat. Struktur sendiri terdiri dari 4 poin, yaitu agenda, posting, prosedur, dan rules. Sedangkan interaction terdiri dari give and take discussion, action, and feedback. Selanjutnya ada meeting scenes yang terdiri dari pertama getting of the subject, no goals or agenda, too lengthy, poor and inadequate preparation, inconclusive, disorganized, ineffective leadership or lack of control, irrelevance of information discussed, time wasted during meeting, starting late, not effective for making decision, interruption, individual who dominate discussion, rambling, redundant or digressive discussion, no published result or follow-up action, no pre-meeting orientation, dan yang terakhir cancel or postpone meeting. Untuk selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus yang kami ambil di sini adalah berdasarkan pada pengalaman dari kelompok kami yang selanjutnya kami analisa. Nah, di sini kami mengambil kelompok pada mata kuliah komunikasi kelompok yang beranggotakan 7 orang, yakni Chandra, Kikis, Neti, Raisa, Yani, Syafa, dan Tika. Setiap hari Senin dan Rabu malam, biasanya kami melakukan meeting untuk membahas tugas yang diberikan pada hari itu. Diskusi yang kami lakukan pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien dengan menggunakan media Google Meeting. Efek komunikasi yang terjadi dalam kelompok kami adalah adanya solusi alternatif dari masing-masing anggota. Nah, dari solusi tersebut menghasilkan sebuah diskusi. Diskusi ini kemudian memunculkan perdebatan yang biasanya terjadi antar anggota untuk melahirkan satu studi kasus yang tepat. Salah satu contohnya adalah ketika kami melakukan pengerjaan tugas komunikasi kelompok dengan materi pengambilan keputusan, di mana terdapat beberapa hal yang menghambat jalannya rapat pada hari itu. Pada kesepakatan awal, kami ingin memulai rapat pada pukul 7 WIB, tapi kenyataannya terpaksa molor menjadi pukul 7:30 pada saat itu. Nah, ada beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, gangguan sinyal pada Syafa dan Tika, urusan penting dari Yani dan Neti yang mengalami kesulitan join meeting dengan alasan mati listrik. Keterlambatan waktu diskusi tersebut kemudian berdampak kepada hal lain, yakni pembahasan tugas kami yang cenderung out of the topic mengenai pengambilan keputusan, namun karena menunggu anggota yang lain masuk, biasanya pembahasan kami keluar. Saat semua anggota sudah berkumpul, kami mulai ingin membahas mengenai studi kasus dalam pengambilan keputusan. Tetapi di tengah-tengah agenda pembahasan justru terjadi pertukaran cerita yang biasanya pembahasannya itu di luar topik, seperti Gigis yang menceritakan sinyal laptopnya yang sering mengalami masalah, Syafa dengan cerita romantisnya, dan Raisa yang waktu itu menceritakan pengalamannya tentang tidur 30 menit sebelum kelas dimulai. Hal tersebut kemudian membuat waktu kami menjadi terbuang sia-sia, sehingga diskusi yang tadinya seharusnya tentang studi kasus pengambilan keputusan baru bisa dimulai sekitar pukul 8. Ketika diskusi telah berjalan dengan sesuai agenda yang dijadwalkan, tetapi dari anggota saling memberikan instruksi sehingga waktu kembali terbuang cukup lama, itu sekitar 20 menit. Hal ini juga berdampak pada durasi pengerjaan tugas, yang dimana termasuk ke dalam tuleng. Seharusnya pengerjaan tugas bisa dimulai pukul 7, kemudian mundur lagi ke pukul 8, lalu jika tugas sudah selesai malah tidak efektif dan efisien. Hal ini terbukti karena tugas kami baru bisa selesai sekitar pukul 1 dini hari akibat masalah-masalah tadi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan pada studi kasus.
Selanjutnya ada analisis kasus. Nah, proses komunikasi yang terjadi pada studi kasus ini dengan menggunakan model komunikasi Laswell, bahwa terdapat komponen komunikasi yaitu anggota kelompok 4 atau who, contoh studi kasus materi pengambilan keputusan atau what, anggota kelompok 4 yang lain atau to whom, dengan media Google Meeting atau channel, dan solusi serta pendapat-pendapat yang dilahirkan melalui diskusi atau di efek. Interaksi dalam contoh kasus di atas terjadi antara anggota kelompok 4 dalam proses penyelesaian tugas kelompok dengan menggunakan media grup WhatsApp dan Google Meeting. Dengan adanya interaksi dalam proses komunikasi antara anggota kelompok 4, kemudian menghasilkan hasil akhir yaitu penyelesaian tugas kelompok kami saat itu. Dari contoh studi kasus di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kesalahan atau sins of effective meeting in group yang dilakukan oleh kelompok 4 dalam melakukan rapat. Pertama adalah starting late, di mana adanya keterlambatan dalam memulai rapat. Kesalahan ini dapat dilihat pada saat kesepakatan awal rapat akan dimulai jam 19.00 WIB, tetapi kenyataannya menjadi terpaksa molor menjadi 19.30 WIB. Karena keterlambatan tadi, maka berdampak pada insiden-insiden lain di mana kelompok sering melakukan getting of the subject atau out of the topic, yaitu keluar dari topik atau pembahasan. Dikatakan demikian karena anggota lain yang sudah memasuki room diskusi masih menunggu anggota lain yang belum hadir, sehingga membicarakan hal-hal yang tidak ada keterkaitan dengan topik pembicaraan utama pada saat itu. Selanjutnya, selain itu, kesalahan berikutnya yang dilakukan oleh kelompok 4 adalah melakukan time waste during meeting yang membuang-buang waktu yang ada karena bukannya membahas topik sesuai agenda, melainkan menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada hari itu, di mana Gigis menceritakan kejadian di mana sinyal laptopnya yang sering bermasalah, terus Syafa dengan cerita romantisnya, dan Resya yang tidur 30 menit sebelum kelas. Jadi pembicaraan mengenai kejadian-kejadian tadi membuat waktu terbuang sia-sia, sehingga diskusi tentang studi kasus pengambilan keputusan saat itu baru bisa dimulai pada pukul 8 malam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun rapat telah dilaksanakan, namun rapat yang terlaksana tidak efektif dan efisien, di mana para anggota harus menyelesaikan tugas kelompoknya hingga pukul 1 pagi, yang pada akhirnya para anggota kelompok kelelahan untuk mengikuti mata kuliah pada besok hari. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Selamat sore semuanya.